Putin takut, dia takut kehilangan Crimea. Ukraina telah menghancurkan industri minyak Rusia dan penduduk Crimea merasakan dampaknya. Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan terhadap Putin dan Kremlin. Jika ini terjadi di Rusia, Putin pasti sudah mengirim militer untuk menghancurkan tanda-tanda pemberontakan. Tapi di Crimea, militer Rusia sama sekali tidak aman. Drone dan rudal Ukraina menghancurkan markas serta komandan setiap hari. Itulah sebabnya Putin beralih ke Eropa. Dia meminta para pemimpin Eropa untuk mengendalikan Ukraina atau dia akan menyerang NATO. Ini adalah pemerasan putus asa yang diharapkan Putin bisa menyelamatkan rezimnya. Tapi sepertinya ini hanya akan memperburuk situasi. Jadi dalam video ini, mari kita bahas secara tepat apa yang sedang terjadi di Crimea, bagaimana Ukraina memperburuk situasi bagi Putin, dan mengapa Kremlin merasa takut. Mari kita mulai dengan situasi di wilayah tersebut, karena kondisi semakin tidak terkendali dan anarki menyebar. Seperti yang kalian lihat dari cuplikan di layar kalian, hal-hal seperti ini sedang terjadi di seluruh semenanjung. Krisis bahan bakar Rusia berkembang menjadi epidemi kejahatan, di mana orang-orang mencuri bahan bakar dari mobil yang hanya diparkir di luar. Ini seperti tahun 1990-an ketika Uni Soviet runtuh dan mafia mengambil alih negara. Krisis ekonomi yang dalam dan orang-orang biasa sudah lelah dengan semua itu. Nah, yang ini untuk tes dan yang ini untuk oranye 85, 90, 95 atau semacamnya. Ini dia. Karena itu semakin langka setiap harinya. Pada saat rekaman video ini, 50% stasiun pengisian bahan bakar umum di dalam Crimea tidak memiliki bensin sama sekali. Dan yang masih punya bensin, mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sampai seharusnya itu ilegal. Lihat, baru sebulan yang lalu, harga bensin di Rusia sekitar 60 rubel per liter dan sekarang sudah setinggi 100 rubel. Tidak mungkin untuk menyangkal, bahkan bagi Kremlin, bahwa Rusia sedang mengalami kekurangan bahan bakar. Bahkan, situasinya begitu meluas sehingga media Rusia pun memberitakannya. Dengarkan sendiri. Surat kabar Rusia terus memberitakan tekanan terhadap ekonomi Rusia. Berita utama New Zealand Gazette hari ini tentang kekurangan bensin. Beberapa wilayah mengalami kekurangan bensin dalam beberapa minggu terakhir. Kelanjutan krisis bahan bakar setelah pemerintah melarang ekspor bensin cukup mengejutkan. Bukan hanya untuk orang Rusia, tetapi juga musuh yang mencoba mengguncang ekonomi Rusia. Pada tahun-tahun sebelumnya, perusahaan minyak Rusia mengekspor hingga 15% dari bensin yang mereka produksi. Dan Anda mungkin berpikir bahwa larangan ekspor akan menciptakan kelebihan pasokan dalam negeri. Namun 7 bulan setelah pembatasan ekspor, Wakil Perdana Menteri Alexander Novak mengakui adanya kekurangan bahan bakar di daerah-daerah. Badan Statistik Negara menghitung bahwa sejak awal tahun, harga bensin eceran naik 2 kali lebih cepat dibandingkan inflasi. Harga grosir di bursa juga naik tajam. Kilang minyak Rusia secara rutin diserang oleh drone Ukraina, banyak di antaranya bukan untuk pertama kalinya. Statistik volume pengolahan minyak Rusia tak dipublikasikan. Namun kini tanda kelangkaan bensin di berbagai daerah tak bisa disangkal lagi. Moskovsky Komsomolis. Mengapa pada saat kita menciptakan sebuah ilusi bahwa semuanya baik-baik saja dan berbicara kepada publik seperti anak kecil? Saya berbicara tentang bensin atau tentang puing-puing dari drone Ukraina
itu tidak dipengaruhi produksi di kilang minyak. Hanya setelah Trump menyebutkan bahwa orang Rusia sedang mengantri bensin, barulah pers nasional Rusia mulai mengakui antrean ini. Saya ingin menyampaikan satu poin penting dengan cepat. Baru beberapa minggu terakhir, saya telah melihat banyak YouTuber Rusia bermunculan di YouTube yang membagikan berita nyata dari Rusia. Maksudnya, mereka berusaha menyebarkan propaganda Putin. Saya melihat sebuah video dari seorang YouTuber yang berada di Rusia yang menunjukkan kepada kita pom bensin di mana tidak ada antrean dan Anda bisa membeli bensin sebanyak yang Anda mau. Dia menjadikan itu bukti bahwa Rusia tak bermasalah dan Presiden Trump berbohong soal kekurangan bahan bakar di Rusia. Sekarang kalian yang bilang, apakah kalian percaya pada media Rusia yang benar-benar mengatakan hal buruk tentang Rusia? Atau kalian lebih percaya pada YouTuber yang cuman ke satu pom bensin? Media Rusia tahu situasi di Rusia, tapi hanya melaporkannya saat perlu. Kekurangan bahan bakar sudah begitu parah sampai mereka sekarang melaporkannya. Sekarang, khususnya di dalam Crimea, kekurangan ini semakin tidak terkendali. Semua wilayah yang diduduki, termasuk Donetsk, Luhansk, dan Crimea, menghadapi kekurangan yang jauh lebih parah dibandingkan dengan wilayah utama Rusia. Namun, Crimea termasuk yang terburuk. 50% stasiun pengisian bahan bakar umum tak memilikinya, sementara Rusia baru menerapkan pengendalian harga. Mereka menyuruh stasiun pengisian bahan bakar umum untuk menurunkan harga, dan mereka menyuruh produsen untuk menjual bensin dengan merugi. Sekarang, di atas semua ini, otoritas di Crimea juga telah memperkenalkan sistem kupon. Dengan kupon ini, Anda dapat membeli hingga 30 liter bensin per hari tidak bisa lebih. Dan jika Anda membeli 30 liter, seperti yang sudah saya sebutkan, 50% stasiun pengisian bahan bakar umum tidak memiliki bensin sama sekali. Namun, otoritas Rusia di Crimea kini telah menerapkan pengendalian harga. Mereka memaksa produsen dan bahkan stasiun pengisian bahan bakar umum untuk menjual bensin dengan merugi. Mereka benar-benar kembali ke zaman Soviet. Saya rasa Putin berhasil membangun kembali Uni Soviet. Berbagai situs web kecil dan aplikasi melacak semua yang kamu lakukan. Lalu mereka menjual data kamu kepada penawar tertinggi. Jadi itu berarti data ini bisa jatuh ke tangan pembeli yang tidak bertanggung jawab, bahkan lembaga asing yang jahat. Sponsor hari ini, Surfshark, dapat melindungi kamu. Surfshark akan menjaga alamat IP dan riwayat pencarianmu tetap pribadi, sehingga data kamu tidak jatuh ke tangan yang salah. Kamu juga dapat menikmati manfaat lain, seperti menonton konten yang terkunci wilayah di situs streaming. Kamu bisa menghemat uang untuk penerbangan dan liburan dengan mencari dari negara lain. Yang terbaik dari semuanya, saat ini Surfshark sedang memberikan diskon besar-besaran. Kunjungi surfshark.com/businessbasics atau gunakan kode Business Basics saat check out untuk mendapatkan tambahan 4 bulan Surfshark VPN. Hanya dengan satu langganan, Anda bisa menggunakannya di semua perangkat Anda dan melindungi Anda dimanapun Anda berselancar di internet. Waktunya hampir habis, jadi dapatkan penawaran Anda sekarang. Tapi selain itu, mereka juga telah memperkenalkan kupon harga sejak tadi malam. Artinya, Anda membutuhkan kupon jika ingin membeli bensin, dan kupon itu hanya memberi Anda akses untuk membeli 30 liter bensin. Ini tentu membatasi banyak orang, khususnya pelaku usaha. Tapi Anda lihat, semua ini merusak impian Putin untuk mengintegrasikan Crimea kembali ke Rusia, karena warga Crimea memang tidak benar-benar bahagia. Lihatlah laporan ini. Ini berasal dari Kepala Majulis yang merupakan organisasi terbesar untuk Crimea dan Tatar, penduduk asli dari pulau tersebut. Menurutnya, ketidakpuasan terhadap Putin dan otoritas Rusia sedang berkembang di Crimea. Kurangnya bensin hanyalah salah satu alasan kritik terhadap Moskow. Bahkan pendukung Kremlin yang fanatik mulai menunjukkan ketidakpuasan. Hal ini karena bensin di Crimea dijual dengan sistem kartu jatah, harga-harga naik, dan tagihan utilitas meningkat tajam. Kepala tersebut mencatat banyak orang mulai mengelola halaman publik dan berdiskusi soal memburuknya situasi ekonomi di Semenanjung. Sebagian besar dari mereka adalah pendukung Putin dan Rusia yang sudah mulai mengalami perubahan tertentu dalam kesadaran mereka. Sekarang, dia menegaskan bahwa dia tidak optimis orang Rusia akan berubah pikiran. Tapi masalahnya,
Ketika hidup menjadi benar-benar tak tertahankan, sangat mungkin, bahkan kemungkinan besar, orang-orang akan mengubah sikap mereka terhadap pihak berwenang. Rusia sedang mendekati kondisi di mana faktor sosial internal mungkin akan terpicu akibat sanksi terhadap Rusia. Dan yang paling penting, perlawanan tegas dari angkatan bersenjata Ukraina. Kini, bukan hanya warga Crimea yang memperhatikan ini. Bahkan Kepala NATO, Mark Rutte, mengatakan sesuatu secara terbuka yang mengisyaratkan bahwa krisis bensin Rusia ini bisa memicu revolusi. Mari kita dengarkan pernyataannya. Itu kini berdampak besar pada ekonomi Rusia. Antrean seperti ini di stasiun pengisian bahan bakar umum, jika terjadi di Amerika Serikat pasti akan ada revolusi. Jika Anda tak bisa isi bensin mobil, peristiwa tahun 7076 bisa terulang. Tapi di Rusia sejauh ini mereka masih bisa mengatasinya. Seolah-olah ini belum cukup buruk. Militer Ukraina terus menggempur posisi Rusia di dalam Crimea. Dan itu semakin menambah ketakutan Putin bahwa cengkeramannya di semenanjung itu semakin melemah setiap harinya. Saya sudah tunjukkan laporan ini di video sebelumnya, tapi coba perhatikan trennya. Sejak akhir Agustus, Ukraina telah menghancurkan lapangan udara Rusia dan persenjataan Rusia setiap hari. Dan itu justru semakin meningkat di bulan September. Laporan ini berakhir pada 25 September, namun dalam beberapa hari terakhir, serangan-serangan ini justru meningkat ke tingkat yang berbeda. Cuplikan ini dirilis Angkatan Bersenjata Ukraina, menunjukkan drone Ukraina menghancurkan 3 pesawat Rusia dalam 24 jam. Seperti yang saya katakan, posisi Rusia di Crimea kini tidak lagi aman. Mari kita lihat cuplikannya. Sekarang ini baru peralatannya, tapi Ukraina tak hanya fokus pada peralatan, mereka juga memburu kepala ular itu. Mereka menyingkirkan jenderal, letnan, dan perwira yang ditempatkan di dalam Crimea untuk militer Rusia. Lihatlah serangan ini yang baru saja dipublikasikan beberapa jam yang lalu. Dalam serangan ini, kita bisa melihat Ukraina memusnahkan seluruh rombongan Garda Nasional Rusia. Sekarang, tentu saja kami tidak bisa menunjukkan kepada kalian klimaks dari klip ini, tapi semoga kalian bisa menangkap maksudnya. Apa yang terjadi saat mereka mulai mengendarai mobil itu? Boom! Situasi di Crimea ini jelas membuat Putin sulit tidur di malam hari. Dan kami sebenarnya punya bukti untuk mendukung hal ini. Kalian ingat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru saja berlangsung minggu lalu? Nah, diplomat Rusia mengadakan pertemuan rahasia dengan diplomat Eropa di sela-sela pertemuan itu. Catatan pertemuan itu memberi banyak petunjuk tentang kekhawatiran Putin. Kata Bloomberg yang punya sumber di pertemuan ini, orang-orang Rusia benar-benar percaya bahwa serangan-serangan yang terjadi di dalam Crimea ini bukan hanya dilakukan oleh orang Ukraina saja. Mereka yakin NATO membantu Ukraina menghancurkan aset Rusia di Crimea. Dan orang-orang Rusia pada dasarnya sekarang mencoba memeras Eropa agar menghentikan serangan-serangan ini. Rusia menyatakan, jika kalian tak hentikan serangan di Crimea, jika kalian tidak menekan Ukraina menghentikan serangan ini,
kami akan berperang dengan NATO. Alasan mereka, kalian sudah lihat apa yang kami lakukan di Rumania dan Polandia dengan kirim 20 drone. Tebak apa? Hal itu akan terus terjadi jika Ukraina tak berhenti. Sekarang, ini saja sudah cukup bermasalah, tapi lihatlah bagian berikutnya ini. Pihak Rusia mencatat secara rinci selama percakapan yang membuat tim Eropa berspekulasi bahwa mereka telah diperintahkan untuk memberikan laporan rinci kepada seseorang di rantai komando yang lebih tinggi. Sekarang kalian bisa menebak siapa orang itu. Itu adalah Vladimir Putin. Dia sangat tertarik dengan Crimea karena sejarahnya dengan wilayah tersebut. Jika kalian mempelajari kebangkitan Putin, dia keluar dari jabatan presiden di Rusia pada tahun 2008, tapi dia kembali lagi pada tahun 2012. Tebak, orang Rusia sebenarnya kurang senang dengan hal ini. Saat pelantikannya tahun 2000, 12 warga Rusia berunjuk rasa di luar Moskow. Dilaporkan bahwa ini adalah protes terbesar yang pernah dihadapi Putin, dan ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah Rusia. Kami memiliki para oligarki di atas panggung. Pada dasarnya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Putin tidak sesuai dengan yang diizinkan oleh konstitusi Rusia. Anda tidak bisa memiliki seorang presiden yang kembali setelah batas masa jabatan. Pada saat ini, tingkat persetujuan terhadapnya tidak baik. Mengambil alih Crimea menjadi titik balik utama. Bagi Putin, aneksasi Crimea bukan hanya soal wilayah. Itu keputusan paling populer di karirnya, dan semalam tingkat persetujuannya naik jadi di atas 80%. Bagi jutaan orang Rusia, dia menggambarkan Crimea sebagai wilayah kita yang dulu dicuri saat Uni Soviet runtuh dan akhirnya kembali ke tanah air. Di bawah pemimpin kuat seperti Vladimir Putin. Coba tebak apa yang terjadi jika Crimea hilang lagi di bawah pemimpin yang sama? Dan inilah alasan mengapa Putin panik.